Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Maidah. Hari ini kita sampai di ayat ke-89. Di pertemuan yang lalu kita sama-sama membaca perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang-orang yang beriman tidak mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melampaui batas. Lalu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita orang-orang yang beriman memakan dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala halalan thayyibah. Di surat yang ke-88 itu dari rezeki yang halal dan thayyib dan yang baik. Kita sudah membahas itu apa makna halal, apa yang dimaksud baik di dalam ayat ini. Ditutup wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalian itu beriman kepadanya. Kita masuk ke ayat yang ke-89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak la yu'akhidhukum. Allah tidak menghukum kamu billaghwi fi aymanikum, dengan kesia-siaan yang kau ucapkan dalam sumpahmu. Maksudnya kesia-siaan di sini adalah sesuatu yang menjadi kebiasaanmu, dan sumpah yang kau ucapkan itu bukan sesuatu yang sengaja. Allah tidak menghukum jika kamu tidak sengaja dalam sumpahmu. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Jadi sebagian ahli tafsir mengatakan apa kolerasi antara ayat 89 dengan ayat sebelumnya yang memerintahkan kita itu untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Dan di ayat yang sebelumnya lagi, yang ke-87, melarang kita mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan ayat yang ke-89 ini tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Dan itu biasa terjadi di dalam Al-Qur'an. Dalam satu surat itu ada banyak hukum, ada banyak kejadian, ada banyak peristiwa yang kadang-kadang dalam satu surat itu ayat sekian sampai sekian itu tidak ada hubungannya dengan ayat berikutnya. Tapi sebagian ada yang mencoba menghubung-hubungkan. Yang mencoba menghubung-hubungkan itu diantara ahli tafsir ada yang mengatakan apa hubungannya ayat 89 ini dengan dua ayat sebelumnya. Hubungannya sebagian ada yang menjelaskan, ada riwayat yang mengatakan ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sumpah mereka. Jadi mereka itu sebagian ada yang bersumpah untuk tidak mau memakan salah satu makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka menganggap makanan itu sesuai dengan syahwat mereka. Hawa nafsu mereka itu menginginkan makanan itu. Maksud mereka tujuannya mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka itu bersumpah untuk tidak menyentuh makanan itu. Makanya kemudian mereka datang ke Rasulullah SAW ketika di ayat yang ke-87 itu larangan untuk mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka datang dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW perihal sumpah mereka untuk tidak menyentuh makanan itu bagaimana. Lalu turunlah ayat yang ke-89 ini, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan
sumpah-sumpahmu yang kamu ucapkan secara tidak sengaja di dalam sumpah tadi. Nah, sumpah yang tidak sengaja itu bagaimana? Ya, sumpah yang terucap begitu saja tanpa ada tujuan untuk bersumpah. Mungkin kalau di Indonesia ini kita tidak akan memahami orang sumpah yang tidak sengaja itu bagaimana. Tapi kalau di dalam di Arab, bangsa Arab itu bisa jadi setiap katanya ada sumpahnya. Kalau bicara itu ya, orang Arab itu kalau bicara bisa jadi setiap katanya ada sumpahnya, tapi maksudnya bukan untuk bersumpah gitu ya. Mereka kan, kalau kita tanya umpamanya al-yawm syams gawi, kita umpamanya kita bilang syams gawiyah al-yawm, hari ini mataharinya kuat banget ini sinarnya. Wallahi ya akhi syams gawiyah jiddan. Wallah, demi Allah wahai saudaraku, hari ini panasnya luar biasa, padahal panasnya biasa-biasa gitu. Cuma siap ngomong itu gitu, biasa pakai wallahi ya akhi, wallah ta'ban ya akhi, ya Allah, demi Allah saya ini capek sekarang, padahal capeknya tidak betul-betul capek gitu. Itu kan sumpah semuanya. Ya kayak itu ya Ustaz Hadi Hidayat kan gitu, demi Allah gitu. Nah, saya tidak tahu. Nah, tapi itu sumpah yang tidak sengaja maksudnya. Jadi yang sudah jadi kebiasaan, jadi uh, masuk dalam dialek gitu ya, dalam dialek bahasa. Gitu. Nah, Kak, ya mungkin orang Indonesia sekarang ya juga kan kadang-kadang budaya itu bercampur yang satu dengan yang lain, berasimilasi. Umpamanya karena orang di Hadramut saja sana, di Yaman Selatan itu, ketika mereka orang-orang Hadramut itu banyak ke Indonesia, lalu nikah di Indonesia, kecampur sama budaya Indonesia, balik lagi ke Hadramut, tinggal anak cucunya ini campuran antara orang ya Hadramut dengan orang Indonesia. Orang Indonesia juga banyak yang hijrah ke Hadramut. Apalagi tahun 90 aja. Contohnya keluarga saya saja lah. Keluarga saya ini kan campuran semuanya. Ada dari Hadramut, ada yang dari Indonesia. Mereka kalau bilang nadharah, bahasa Arabnya kacamata itu nadharah. Mereka keluarga saya ngomongnya kasyamata. Kasyamata. Terus jadi satu kota ngomongnya ini kacamata, kacamata. Padahal kacamata itu bahasa Indonesia, kacamata. Kalau bilang baju dalam kain fanas. Kain fanas ini, baju kaos ini kain fanas. Kecampuran. Seperti halnya bahasa Indonesia, kecampuran bahasa Arab. Nah, budaya itu kalau sudah ketemu berasimilasi. Nah, kadang-kadang ketika orang itu selalu bergumul dengan orang Arab, ya pasti nanti budaya Arabnya itu akan mempengaruhi hidupnya. Orang kalau bergumul dengan budaya Barat, ya pasti budaya Baratnya juga akan mempengaruhi hidupnya. Nah, kita lihat kalau pelajar-pelajar yang belajar di Amerika sana sama bertahun-tahun, balik ya gayanya seperti orang Amerika, kan? Bicaranya juga kalau orang yang belajar ke Jepang sana ya balik ya gaya Jepangnya ada. Sementara itu orang-orang yang belajar agama banyak belajar ke Arab sana. Balik ke sini kadang-kadang ya gayanya itu ada gaya Arab-Arabnya, walaupun kan kita ini tidak boleh kehilangan budaya Indonesia kita ya. Kalau agama harus kita jalankan, tapi kalau yang namanya budaya kita ini tidak boleh, orang Indonesia jangan ke Arab-Araban dan orang Arab jangan ke Indonesia-Indonesiaan. Ya sudah, budaya itu harus dilestarikan gitu ya. Agamanya sama tapi budayanya itu memperkaya. Itu memperkaya. Allah sendiri mengatakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah yang mau seperti itu Allah. Kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah supaya ada beragam macam budaya di Indonesia ini, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Jadi jangan budayanya semua dijadikan satu, hilang nanti keberagaman itu hilang. Tapi mau tidak mau orang itu pasti terpengaruh. Makanya saya katakan kadang-kadang yang di Indonesia pun ya kebawa itu adat Arab itu sampai sekarang. Masalah sumpah ini aja, demi Allah saya tadi pusing kepala saya, umpamanya seperti itu. Nah,
kamu waktu mengucapkan demi Allah itu kamu sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sengaja atau tidak sengaja? Saya tidak niat sumpah, itu terucap saja dari lisan saya. Tapi tidak ada niat di dalam diri saya untuk sumpah. Nah, kalau kamu tidak ada niat di dalam diri kamu untuk bersumpah, maka hal yang seperti ini tidak akan dihukum oleh Allah. Tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang mengatakan tidak dihukum ini, yaitu tidak dihukum nanti di akhirat. Tidak dihukum, berarti uh, uh, atas sumpah kamu itu kamu tidak dihukum. Ini menunjukkan, ini yang penting kita pahami dari ayat ini sebetulnya, sumpah itu tidak main-main. Hati-hati dalam bersumpah. Hati-hati dalam menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Bayangkan sampai Allah mengatakannya, Allah tidak menghukum. Allah tidak menghukum. Siapa yang menggunakan namanya atas ketidaksengajaan, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berarti menunjukkan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak main-main. Tidak main-main. Nah, jadi jangan gunakan sumpah itu untuk hal-hal yang remeh. Hal-hal yang remeh. Ini nama Allah. Nama Allah itu agung. Dalam sebuah riwayat disebutkan, siapa yang bersumpah menyebut nama Allah, sumpahnya itu menggoncangkan singgasana Allah SWT. Dia di bumi ini, dia ucapkan demi Allah. Ucapannya itu menjadikan arsy-nya Allah itu berguncang. Kok bisa arsy-nya berguncang? Arsy itu takut. Singgasananya Allah yang besar itu takut ketika ada seorang hamba mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha kuasa, dan maha berkehendak. Nah, tapi sekali lagi, kalau itu terucap tidak sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumnya. Walaupun demikian, nah kita tetap juga harus hati-hati. Walakin, akan tetapi, yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi dia Allah akan menghukum kalian bima aqadtumul aiman, atas sumpah-sumpah yang kau ucapkan secara pasti, yang kau pastikan. Jadi kau berniat dalam sumpah kamu itu. Maksudnya yang diucapkan secara sengaja. Berarti kamu niat pada saat bersumpah tadi. Bukan sabgul lisan tadi ya, bukan ucapan yang keluar begitu saja, tapi kamu memang niat bersumpah atas ucapan kamu tadi. Nah, menghukumnya bagaimana? Menghukumnya ketika kamu bersumpah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntut sumpah kamu. Apa yang kamu ucapkan lalu kamu bersumpah, Allah akan menuntut sumpah kamu tadi. Kalau kamu tidak melakukannya, kamu akan dihukum nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala atas sumpah yang kau ucapkan. Tapi kalau kamu hendak membatalkan sumpahmu, maka Allah akan menghukummu dengan kafarah. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan menghukum tadi? Satu, Allah akan menuntut sumpah kamu tadi. Dituntut oleh Allah. Dua, kalau kamu tidak menjalankan sumpahmu, akan dihukum nanti di akhirat. Tiga, kalau kamu hendak membatalkan sumpah kamu, berarti sumpah itu bisa dibatalkan. Tidak jadi. Sungguh-sungguh bersumpah besok saya tidak jadi ya Allah. Nah, berarti kamu mau membatalkan sumpahmu, ya. Nah, kalau kamu mau membatalkan sumpahmu, Allah akan menghukum kamu dengan kafarah.
Kafarah itu apa sih? Pengguguran sumpah tadi. Nah, sumpah itu contohnya seperti apa sih? Umpamanya saya mengatakan, umpama ini ya, saya bersumpah mau hari ini mau sholat duha. Aku bersumpah hari ini mau sholat duha. Kalau itu saya ucapkan betul, bukan cuma wallah usolli duha al-yawm. Bukan cuma sekedar ucapan gitu ya. Bukan, demi Allah saya mau sholat duha hari ini. Bukan dialek gitu ya. Tapi saya sengaja, memang saya betul-betul mau sholat duha dan saya bersumpah. Maka kalau maka satu, Allah akan menuntut saya. Hari ini saya harus sholat duha. Sholat duha saya hari ini bukan seperti hari yang lain. Karena ada sumpahnya hari ini ya. Yang kedua, kalau saya tidak menjalankan, saya dosa. Yang ketiga, kalau saya ternyata mau menggagalkan, saya niat, ya Allah saya tidak jadi. Loh, kamu sudah sumpah. Ya saya tidak jadi ya Allah. Kenapa kamu tidak jadi? Ya saya ternyata tidak mampu sholat duha hari ini. Berarti Allah akan menuntut kamu menjalankan kafarah. Menjalankan kafarah. Atau hal-hal lainnya. Hal-hal lainnya sepanjang sumpah itu bukan sesuatu yang mustahil. Kalau sesuatu yang mustahil, nah itu sumpahnya saja sudah berdosa dan sumpahnya tidak sah. Itu main-main dengan nama Allah. Namanya saya hari ini akan menghatamkan Al-Quran 100 kali. Sumpah saya. Ini main-main kamu namanya. Kamu sendiri tahu, kamu satu juz saja susah setengah mati, kok kamu mau menghatamkan Al-Quran 100 kali. Ini kamu main-main. Sumpahnya kamu aja itu sudah dosa kamu. Harus bertobat kepada Allah. Nah, sumpahnya ada kafarahnya enggak? Tidak ada, karena tidak masuk akal. Atau hari ini saya akan terbang ke gunung. Nah, itu dosa dan kamu harus bertobat kepada Allah dan sumpahnya tidak sah. Ini sumpah yang diucapkan yang masuk nalar, yang bisa diterima oleh nalar. Begitu juga walaupun berkaitan dengan hal-hal yang mubah. Nah, seperti saya sumpah hari ini mau makan, mau sarapan dan makan siang. Niat kamu mengucapkannya, memang betul-betul niat bersumpah itu bukan dialek tadi, maka jadi wajib. Sarapan sama makan siang jadi wajib buat kamu hari ini. Kecuali kalau kamu mau membatalkan. Kalau membatalkan kamu kena kafarah. Faham ya maksud saya ya? Nah, makanya jangan bermain-main dengan sumpah. Ucapkan biasa saja, tidak usah pakai sumpah. Orang zaman sekarang ini gampangnya bermain sumpah luar biasa. Hanya karena lihat umpamanya sengaja loh nih ya, bukan dialek tadi. Kalau sengaja itu apa sih? Sengaja itu ada keinginan menguatkan argumen yang dia ucapkan. Biasanya orang kalau mau menguatkan argumen yang dia ucapkan, ya lebih menguatkannya dengan sumpah tadi. Kalau dia bersumpah dengan niat menguatkan argumennya, itu yang namanya sengaja. Tapi kalau dia tidak ada niatan apa-apa, tidak mau menguatkan argumen, tidak mau apa, cuma lepas saja begitu. Itu yang namanya tidak sengaja. Umpamanya orang zaman sekarang ini dari mudahnya bersumpah, kadang-kadang debat warna tas yang dilihat di toko saja dia bersumpah sama temennya nih. Tasnya tadi biru yang saya lihat, enggak kuning, biru, enggak. Sumpah saya lihat kuning. Nah, ini dia dengan tujuan menguatkan argumen dia. Ini ada catatannya di sisi Allah SWT. Kalau kamu kalau kamu berdusta, nah ini sebetulnya ini beda ini ya. Ini beda lagi ini. Ini berbeda dengan pembahasan kita. Itu namanya sumpah palsu gitu ya. Walaupun itu tidak merugikan orang, sebagian ulama mengatakan ya sudah ini kafarohnya. Tapi ada sumpah palsu itu lebih bahaya lagi. Sumpah palsu itu kamu bersumpah atas nama Allah untuk
menguatkan hak kamu merebut hak orang lain. Itu sumpah palsu. Atau merugikan orang lain. Ini di atasnya ini. Itu sumpahnya berdosa. Imam Syafi'i menambahkan dia harus menggugurkan sumpahnya. Wajib menggugurkan, tidak bisa tidak digugurkan itu dengan membayar kafarahnya. Ketiga, dia harus mengungkapkan kebenaran atau mengembalikan hak. Di atas ini tuh ya. Umpamanya orang di pengadilan, sebelum dia bersaksi dia bersumpah kan? Saya bersumpah atas nama Allah bla 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 bla. Setelah itu dia ketika ditanya bicara bohong. Ini lebih dari ini. Itu yang namanya sumpah palsu. Kalau orang bersumpah atas hal-hal yang biasa, tidak ada kaitannya dengan dusta yang merugikan orang, maksud saya, itu ya dia cukup membayar kafaroh ini. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hak orang sampai dia bersumpah, itu bisa menjadikan dosanya besar dan bisa menjadikan sebagian amal ibadahnya tertolak. Contohnya puasa. Orang puasa itu diantara hal-hal yang menggugurkan pahala puasanya orang adalah yaminul kadzib atau sumpah palsu. Sumpah palsu itu ya. Nah itu sudah lebih besar lagi dosanya. Atau seorang pejabat disumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia akan menjalani masa jabatannya dengan benar, tapi di dalam hatinya sudah ada kalkulasi itu ya. Nah, ini nanti korupsi sekian-sekian, ini ya modal saya balik. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang dia niatkan di dalam hati. Itu namanya sumpah palsu sumpahnya ya. Dan hal-hal lainnya yang seperti itu. Nah kita lanjutkan sekarang. Nah, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang kau ucapkan dengan pasti atau dengan sengaja. Nah, fakafaratuhu, maka kafaratnya, kafarah dari sumpah kamu itu maksudnya kalau kamu ingin membatalkan sumpahmu atau kamu tidak menepati sumpahmu menurut mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i, kamu bersumpah ingin membatalkan sumpahmu atau kamu bersumpah tapi kamu tidak menepati sumpahmu. Tidak ada niat membatalkan, tapi kamu tidak menepati sumpah kamu. Berarti kamu kan harus bertobat. Taubatnya kamu juga bertobat kepada Allah, plus kamu harus membayar kafarahnya. Ada kafarahnya. Nah, apa kafarahnya? Fakafaratuhu satu, it'amu asyarati masakina. Kamu memberi makan 10 fakir miskin. Memberi makan 10 fakir miskin itu boleh kamu manggil 10 fakir miskin, kamu beri makan satu-satu. Boleh juga satu hari satu. Selama 10 hari. Saya kalau 10 orang langsung saya jamu tidak mampu saya. Mampunya satu-satu. Ya sudah satu-satu kamu bayar satu-satu. It'amu asyarati masakina, memberi makan fakir miskin ini kalau menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, dia memberi makannya makanan pokok mentah. Jadi memberi makanan pokok mentah kepada 10 fakir miskin. Mereka yang menggunakan makanan tersebut mau dibuat apa terserah mereka.
Sedangkan madhab yang lain seperti madhab Hanafi menjamu 10 fakir miskin, artinya masakan yang sudah jadi dijamu dengan masakan tadi atau makanan tadi ya. Jadi kalau makanan pokoknya beras, ya yang diserahkan ke fakir miskin itu beras dengan masakannya, dengan lauk pauknya gitu ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, makanan pokok mentahnya diserahkan kepada fakir miskin. Nah, ada yang mengatakan satu fakir miskin satu raupan beras. Yang perlu di garis bawahi, tidak sembarang makanan, tapi diberi syarat oleh Allah Subhanahu wa taala, min ausati ma tut'imuna ahlikum. Makanan yang moderat, yang tengah-tengah, yang biasa kau berikan kepada keluarga kamu. Maksudnya bukan makanan yang beras nomor terakhir, bukan juga makanan yang harus kau jadikan beras nomor 1, padahal kamu memberi keluarga kamu itu beras nomor 2 gitu ya. Enggak juga. Yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu itu beras nomor berapa, nah itu yang kau berikan kepada fakir miskin. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud ausati ma tut'imuna ahlikum adalah beras yang istimewa. Loh, namanya tengah-tengah kok jadi istimewa? Ya, sebab Islam itu pada hakikatnya agama yang moderat, di tengah-tengah. Islam itu tidak suka condong ke kiri dan tidak suka condong ke kanan. Tapi agama Islam itu agama yang di tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kata Rasulullah, la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebih-lebihan ke kanan, tidak berlebih-lebihan ke kiri. Nah, orang yang memberi itu diantara orang yang pelit dan orang yang boros. Pelit tidak suka, Islam tidak suka orang pelit. Boros, terlalu jor-joran sampai tidak memperhatikan diri sendiri, yang tidak disukai juga oleh Islam. Islam mau yang di tengah-tengah, jadi orang yang dermawan, bukan jadi orang yang boros, bukan jadi orang yang pelit. Sabar itu di tengah-tengah antara pemarah dan tertindas, antara pemarah dengan orang yang takut. Sabar itu antara pemarah sama takut. Kalau kita umpamanya ada orang badannya kuat gitu ya, orang badannya kuat terus mukul kita, terus kita bilang nggak balas kita bilang, kenapa nggak balas? Sabar saya. Padahal takut itu ya. Padahal takut itu namanya bukan sabar, namanya kamu takut, nggak dapat pahalanya sabar kamu ya. Atau umpamanya di jalan ada orang ngerempet mobil kamu, kenapa kamu nggak nuntut dia? Sabar saya. Padahal bukan sabar, takut dia. Ya Allah lebih tahu apa yang ada di dalam diri kamu ya. Kamu itu bukan sabar, namanya takut itu, namanya takut. Nah, orang yang sabar itu seperti apa? Orang yang sabar itu orang yang bisa menuntut tapi dia memilih untuk tidak menuntut. Itu namanya orang sabar. Nah, kalau kita malas menuntut atau takut menuntut, itu namanya belum sabar. Belum sabar. Itu nanti akan terbukti ketika kita ini memiliki ego untuk menuntut dan kita berani dengan orang itu, pasti akan meletup-letup nanti. Orang yang jadi sebetulnya nafsu itu berkamuflase di dalam diri kita ya. Kalau kita tidak betul-betul meneliti, kadang-kadang kita merasa diri kita ini sudah punya perangai yang bagus, padahal itu bukan perangai yang bagus. Ada alasan-alasan di balik itu. Biasanya kalau orang yang tertindas gitu ya, yang pengecut. Nah, sabar itu antara
pemarah sama pengecut gitu ya. Biasanya kalau orang yang tidak menuntut karena pengecut ya, takut karena takut, nanti giliran dia itu tidak takut, nuntutnya over. Hah? Marahnya juga over. Nah, kita kalau mau tahu kita ini sabar apa pengecut, nah itu waktu kita marah seperti apa. Kalau waktu kita marah itu meletup-letup sampai tidak sadar diri, keluar sumpah serapah, mukul-mukul meja atau apa, itu berarti di sisi yang lain kita itu tertindas. Di sisi yang lain kita itu adalah orang yang tertindas. Nah, orang yang kalau punya masalah di dalam hidupnya tertindas, ada istri-istri yang tertindas, ada suami-suami yang tertindas juga ada zaman sekarang ya. Itu biasanya kalau di luar marahnya itu nakuti gitu ya, nggak pakai mikir marahnya itu ya. Marahnya bisa kalau dia pas ketemu sama orang yang dia itu berani tuh, anak kecil atau apa itu bisa nggak masuk akal teman. Marahnya itu bisa nggak masuk akal. Luar biasa. Nah, iya, ya. Nah, makanya jangan jadi orang pengecut. Jadi orang yang berani menuntut hak tapi sabar. Nah, bagaimana orang berani tapi sabar itu? Dia berani tapi tidak meletup-letup. Kalem, tenang, ucapannya tertata, berpikir dalam bertindak. Itu orang sabar itu seperti itu. Kalau orang yang tergesa-gesa, meletup-letup, nah itu orang yang tidak sabar. Itu orang yang tidak sabar. Jadi orang sabar itu orang yang punya super power, punya kekuatan, yang dia bisa berkehendak macam-macam dengan orang ini, tapi dia memilih untuk tidak menuntut. Siapa yang maha sabar? Kalau Allah mau kita sudah hilang enggak ya? Habis kita ini. Tadi pagi kita maksiat berapa kali, siang ini, nanti malam, kemarin, kita ini hidupnya banyak maksiat. Tapi Allah itu bukan takut kepada kita. Allah tidak perlu dengan siapa-siapa kok. Dengan apa-apa Allah tidak perlu. Tapi Allah tidak berbuat apa-apa terhadap kita, tidak menuntut kita sekarang ini, tidak menuntut kita, karena Allah itu menamakan dirinya As-Sabur, yang maha sabar. Nah, kalau kita mau menyandang sifat sabar terhadap keburukan orang lain, ya harus punya sifat seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ausati ma tut'imuna ahlikum. Nah, berarti ada dua penafsiran ini ya. Ausati ma tut'imuna ahlikum, yaitu yang biasa kita berikan kepada keluarga kita. Penafsiran yang kedua adalah yang istimewa tapi tidak berlebih-lebihan. Kemudian au kiswatuhum. Kalau saya tidak punya makanan, au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Menurut mazhab Syafi'i, pakaian itu bukan pakaian seutuhnya. Pokoknya pakaian yang pantas. Pakaian yang pantas itu bisa atasan aja, bisa bawahan, bahkan bisa kerudung saja, atau bisa sarung buat laki-laki, atau bisa celana buat laki-laki, itu sudah disebut pakaian. Walaupun sebagian ulama berpendapat yang dimaksud pakaian di sini adalah yang menutup aurat ketika seseorang melakukan sholat. Ya berarti kalau perempuan satu paket gitu ya, untuk satu orang satu paket, kerudungnya, kemudian bajunya. Kalau orangnya tidak pakai jilbab, ya sudah pakai pendapat Syafi'i tadi itu, pokoknya pakaian yang berguna buat mereka. Au kiswatuhum, tapi pakaian di sini juga pakaian yang pantas, bukan pakaian yang kita sendiri sudah tidak mau pakai. Au tahriru raqabatin,
atau memerdekakan hamba sahaya atau budak. Ini yang kedua. Jadi yang pertama, kafarah yang pertama itu memberi makan atau pakaian kepada 10 fakir miskin. Atau yang kedua, memerdekakan seorang hamba sahaya. Ada yang memberi syarat hamba sahaya yang muslim. Ini yang kedua, ini sudah tidak ada lagi zaman sekarang. Nah, ini mau menunjukkan juga bahwa Islam itu bukan agama yang menghendaki perbudakan. Nah, sebagian orang mengatakan, oh Islam itu melegalkan perbudakan. Apa alasan kamu? Alasannya di dalam Al-Quran banyak sekali mengatur hukum-hukum tentang perbudakan. Loh, justru Islam itu satu, memanusiakan budak. Kalau di zaman dulu, budak itu dianggap betul-betul seperti binatang ketika Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam itu datang ketika perbudakan itu sudah merajalela di muka dunia, di muka bumi ini. Nah, ketika Islam datang, Islam itu mau mempertahankan hak-hak sebagai seorang budak dan mau mengentaskan manusia dari perbudakan. Nah, berarti ketika mau mengentaskan manusia dari perbudakan, berarti hal itu harus dibuat hukumnya, undang-undangnya, supaya manusia itu bisa mentas dari perbudakan, tidak bisa langsung, karena budak itu sudah merajalela di mana-mana. Sama seperti kebiasaan, sudah jadi hal yang lumrah. Kalau kemudian Rasulullah itu datang, haram memperbudak manusia, semuanya budak harus dilepas, tidak ada orang ikut agama Islam. Itu sebab Islam itu cara dakwah Islam itu bertahap. Cara dakwah Islam bertahap, termasuk tentang arak yang nanti akan kita bahas insyaallah. Arak itu sudah merajalela di mana-mana. Orang minum arak di masa itu. Ketika Islam datang, Islam itu mengatur undang-undang minum arak tadi. Sampai kemudian menghilangkan atau mengharamkan arak. Dan perbudakan itu di dalam Islam diharamkan. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang memperbudak orang. Jadi orang merdeka yang diculik kemudian dijual, hukumnya dosanya sangat besar sekali. Tapi kalau orang yang sudah terlanjur jadi budak ketika datangnya Islam, atau orang kalah perang itu zaman dulu yang kalah itu jadi budak. Di masa itu peraturannya seperti itu. Nah, ya sudah, memang aturan mainnya seperti itu, jadi budak. Jadi budak. Nah, ketika orang sudah jadi budak, nah itu ditentukan undang-undangnya. Tidak boleh menzalimi budak-budak tadi. Jangankan manusia yang jadi budak, kambing yang mau disembelih saja ada aturannya di dalam Islam. Kita tidak boleh menzalimi, apalagi budak, apalagi manusia. Nah, kalau sekarang nggak ada budak, ya berarti hukum ini tidak berjalan ini ya. Kafarah yang kedua ini. Loh, pembantu beda dengan budak. Pembantu itu bukan budak. Pembantu itu tidak bisa dimerdekakan, dia sudah merdeka. Saya mau merdekakan pembantu. Merdekaan dari mana? Oh, itu sudah merdeka dia. Buktinya merdeka atau tidak? Buktinya dia menerima gaji dari kamu. Kalau budak tidak ada gajinya. Budak itu ya sudah tinggal sama kamu. Hak dia itu kamu genggam. Budak itu. Makanya seorang laki-laki yang membeli budak wanita, itu dia boleh berhubungan suami istri dengan budak itu sepanjang ada aturan-aturannya ya. Ada aturan-aturannya. Sepanjang budak itu layak dia untuk berhubungan suami istri dengan budak tadi, artinya sudah cukup umur. Kedua, dia tidak punya suami. Budak tadi tidak punya suami. Ketiga, ketika budak tersebut dia berhubungan badan dengan budak wanita tersebut, maka kalau lahir anak dari budak itu, anaknya merdeka.
Kemudian dia juga harus memperlakukan budak tadi dalam tanda kutip seperti istri, menafkahinya dengan benar, memperhatikan dengan benar. Artinya ada undang-undangnya lah di dalam Islam itu ya. Nah kalau orang zaman sekarang kan kadang-kadang memanfaatkan hukum untuk syahwatnya atas nama Islam, atas nama Islam. Padahal itu ada pembahasan yang panjang lebar. Nah, kita lompat ini ya, karena sudah ada budak sekarang. Au tahrirul raqabah, yang kedua adalah memerdekakan budak. Atau yang ketiga faman lam yajid. Nah, berarti yang ketiga ini alternatif terakhir. Faman lam yajid. Maksudnya siapa yang tidak mendapati? Mendapati apa? Makanan tidak punya, budak tidak ada. Ya berarti alternatifnya sekarang tinggal satu, makanan. Nah, makanya ada yang berpendapat ini bukan khiyar, bukan pilihan, tapi tarakhi, urut. Begitu ada orang melanggar sumpah, satu, dia memberi makan atau pakaian 10 fakir miskin. Kalau tidak bisa, baru loncat ke yang kedua. Yang kedua memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, baru loncat yang ketiga. Nah, ada juga yang mengatakan yang pertama dan kedua itu pilihan, yang ketiga baru urut. Karena yang pertama dan yang ketiga itu menggunakan kata au. Au itu berarti pilihan. Tapi yang ketiga ini ada faman lam yajid. Nah, itu baru pilihan. Yang ketiga itu pilihan, kalau yang satu yang kedua yang satu kedua itu pilihan, kalau yang ketiga itu urut. Faman lam yajid, siapa yang tidak mendapati dua kafarah di atas, fasiyamu thalathati ayyamin, maka kafarahnya adalah berpuasa 3 hari. Puasa 3 hari, ada yang mengatakan fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'atin, harus berurutan. Jadi kalau saya mulai hari Senin, ya berarti Senin, Selasa, Rabu, harus berurutan. Ada juga yang mengatakan tidak harus berurutan. Sebab qadha puasa Ramadan saja tidak harus berurutan. Apalagi ini cuma hanya membayar kafarah. Nah, jadi apa yang benar? Dua-duanya benar. Yang penting kita puasa 3 hari. Kalau kita mampu puasanya 3 hari berturut-turut, itu lebih bagus. Kalau tidak bisa, ya sudah, pokoknya puasa selama 3 hari, diniatkan puasanya membayar kafarah. Baik. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Ini adalah kafarat bagi sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah secara sengaja, maksudnya. Idza halaftum, yaitu apabila kalian tuh bersumpah secara sengaja. Bukan lagu, bukan dialek belaka gitu ya. Wahfadhu aimanakum. Nah, ini kemudian perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jagalah sumpah-sumpahmu, hati-hati. Jaga sumpah-sumpahmu, jangan kamu, kita dusta saja sudah besar dosanya. Berdusta biasa saja itu sudah besar dosanya. Lebih-lebih lagi kalau kita berdusta diiringi dengan sumpah, dosanya lebih besar lagi karena menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Sumpah itu berbeda dengan nazar. Ya, beda lagi dengan nazar. Nazar itu nanti ada sendiri ayatnya. Kalau nazar bedanya apa? Ya bedanya dari cara mengucapnya. Kalau kamu mengucapkan saya bersumpah, itu berarti kamu aiman ini ya, halaf. Kamu sedang bersumpah. Kalau tidak betul berarti kamu
kasih makan 10 fakir miskin, atau kasih pakaian, atau kamu puasa 3 hari berturut-turut. Beda dengan nadar. Kalau nadar berarti kamu mengucapkan aku bernadar. Hati-hati loh ya. Orang zaman sekarang aku bernadar. Nadar ini tidak ada kafarohnya dan tidak bisa digugurkan. Tidak bisa digugurkan. Ini lebih dari sumpah. Hati-hati. Jangan gampang-gampang bernadar. Makanya itu istri Imran di dalam surat Ali Imran, Rabbi inni nazartu ma fi batni muharraran. Nazar dia itu. Ya Allah, aku bernazar apa yang di dalam perutku ini mau aku jadikan anak yang beribadah. Muharraran itu beribadah, aku bebaskan untuk jadi penghuni Baitul Maqdis. Sudah hidupnya jadi seorang ahli ibadah di Baitul Maqdis. Nazar ya. Nazar harus dipenuhi, tidak ada kafarahnya. Falamma wada'atha qala inni wada'tuhal unta. Ternyata waktu lahir anaknya perempuan. Padahal yang di Baitul Maqdis itu semuanya laki. Tidak ada perempuan. Masa perempuan satu-satunya perempuan itu hanya Sayyidah Maryam. Jadi seperti pesantren lah dulu Baitul Maqdis itu ya. Ada guru-gurunya, ulama-ulamanya. Nah, tapi di masa itu perempuan tidak ada yang boleh masuk Baitul Maqdis. Beda dengan Islam. Karena sudah dirubah-rubah di masa itu kan. Nah, ternyata aturannya yang harus di Baitul Maqdis itu laki-laki. Dia lahirkan perempuan. Rabbi inni wada'tuhal unta. Ya Allah, ini gimana ini, saya sudah bernazar padahal saya melahirkannya perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu apa yang kamu lahirkan. Dan ternyata tetap dimasukkan ke Baitul Maqdis. Nah, kalau nazar itu saya katakan tadi tidak ada kafarahnya, tidak bisa digugurkan. Jadi dia harus dilakukan. Makanya jangan pernah bernazar kecuali kita betul-betul tahu bahwa kita mampu melaksanakannya. Terus apa fungsinya nazar ini? Nazar itu berfungsi bisa mendongkrak amal ibadah sunnah jadi wajib. Kalau kita lakukan, kita dapat pahalanya wajib. Umpama saya sudah mau sholat duha, sudah betul-betul sudah pagi mukenanya atau laki-lakinya sudah tertutup auratnya, sudah berwudu, sudah siap-siap di atas sejadah. Ini dilakukan oleh sebagian ulama ya. Mau sholat duha, sebelumnya dia mengucap dulu, ya Allah, saya hari ini bernazar mau sholat. Maksudnya sholat duha itu ya, mau sholat duha. Sholat duha buat dia jadi wajib. Sholat duha jadi wajib. Kemudian dia niat sholat duha. Usolli sunnatad duha manzuran. Manzuran memenuhi nazarku. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat duhanya 2 rakaat. Itu pahalanya bukan pahala sunnah tapi pahala wajib. Jadi pahala wajib. Yang biasa dilakukan juga oleh ulama ketika masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid itu kita disunahkan beriktikaf. Jadi kita kalau masuk ke masjid jangan ketinggalan iktikaf. Caranya bagaimana? Masuk kaki kanan dulu ke dalam masjid, membaca doa masuk ke masjid. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Kemudian ucapkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nah, kalau kita niatkan seperti itu, kita duduk di masjid, kita jalan, kita sholat, pahalanya plus-plus terus, ada pahala iktikaf di masjid. Jangan ketinggalan. Kalau orang tidak niat iktikaf, ya di masjid itu dia kosong, tidak dapat pahala iktikaf nanti. Nah, sebagian orang mau menjadikan pahala iktikafnya itu menjadi wajib.
Jadi pahalanya lebih besar lagi. Caranya bagaimana? Ketika masuk ke dalam masjid, berhenti sebentar, ucapkan uh, nazartu nazartu an a'takif fi hadzal masjid, atau pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Aku bernazar iktikaf di masjid ini, tapi ini yang perhatikan ini ya, jangan enggak disebut terakhirnya ini ya. Madumtu fihi lillahi ta'ala. Aku bernazar iktikaf di masjid ini selama aku di dalam masjid. Kalau enggak pakai ini nanti perlu hari, perlu waktu kan. Selama aku di dalam masjid, aku bernazar niat iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalam masjid. Sudah? Kemudian jangan kemana-mana dulu, lalu ucapkan, aku niat iktikaf di masjid ini selama menjalankan nazarku selama aku di masjid ini. Yang tadi niat nazarnya, yang kedua niat iktikafnya memenuhi nazarnya. Paham maksud saya? Jadi yang pertama, aku niat bernazar, atau tidak usah pakai niat, aku bernazar iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalam masjid ini. Setelah itu baru aku niat iktikaf di masjid ini menjalankan nazarku selama aku berada di masjid ini. Nanti kita di masjid itu 10 menit, ya kita dapat pahalanya iktikaf wajib. Iktikaf wajib. Ini diajarkan di dalam kitab fikih ini ya. Nah, kita tapi tidak membahas nazar nih ya. Makanya jangan bernazar. Berat sekali itu nazar itu. Ya kecuali kalau orang yang memang betul-betul punya kekuatan dalam hal itu. Dulu kata ayah saya, dulu kakek saya pernah merokok. Dia pernah merokok. Karena dia mau berhenti dari rokok, tidak bisa-bisa dia bernazar. Nazar. Setiap saya merokok 1 batang, saya nazar mengeluarkan beras 1 karung. Padahal orang tidak mampu. Tidak mampu kakek saya ini ya, tinggal di Solo situ. Ya maksudnya tidak berlebih-lebihan gitu. Mepet situasinya itu, apa namanya, ekonominya sangat minim sekali. Jadi ketika dia karena nyandu dia mau rokok, dia ingat beras 1 karung gitu ya. Beras 1 karung, wah ini harganya rokok jadi seberas 1 karung, 1 beras karung. Jadi dia termotivasi untuk menghentikan itu, jadi wajib. Nah, perokok itu kan susah berhenti rokok karena dia merasa merokok itu tidak ada salahnya gitu ya. Tapi kalau sudah dibarengi dengan itu, ya dia mau tidak mau berhenti, tidak ada jalan keluar bagi dia. Tapi itu susah, berat itu ya, hati-hati. Kemudian, nah kita juga bisa mau menghentikan nyandu sesuatu yang buruk dengan cara seperti itu, tapi ya harus diperhatikan itu konsekuensinya. Kalau kita langgar ya kita berdosa, dosa kita. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahfadhu aimanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya. Maksudnya ayat-ayatnya di sini berkaitan dengan hukum-hukum itu ya. Menjelaskan kepada kalian tentang hukum-hukum ini la'allakum tashkurun, agar kalian itu menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur kalian hidup dikasih penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala hukum-hukumnya, hukum-hukum Allah. Sehingga kalian hidup di dunia ini tahu aturan-aturannya. Kalau kalian hidup di dunia ini tahu aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan sesat. Manusia yang hidup menjalani aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sesat hidup di dunia ini. Dia akan menjadi manusia yang seutuhnya, dan di kemudian hari dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang baik. Sedangkan manusia yang hidup tanpa aturan di muka bumi ini, dia hidup seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih rendah dari binatang. Di kemudian hari
dia dikembalikan oleh Allah ke tempat yang buruk. Ke tempat yang buruk. Kamu ini siapa sampai kamu dipilih oleh Allah untuk memahami aturan-aturannya? Siapa kita ini? Apa kelebihan kita dibanding orang lain? Ada kelebihannya enggak? Tidak ada. Tidak ada kelebihannya sama sekali. Apa kelebihan kita dibanding orang di luar sana yang tidak tahu hukum-hukum Allah? Tidak ada kelebihannya. Kita juga belum tentu kita ini orang baik-baik. Belum tentu kita ini orang baik-baik. Belum tentu kita ini orang yang punya karakter yang baik. Tapi ketika kita duduk membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran, memahami hukum-hukum Allah SWT, kita itu sedang dipilih oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah SWT untuk membaca ayat ini. Kita dipilih oleh Allah SWT untuk memahami ayat-ayat ini. Siapa kamu ini? Kok sampai Allah memilih kamu? Bukan dari kelebihan kamu, tapi memang karena Allah memilih kamu untuk memahami hukum-hukumnya. La'allakum tashkurun, agar kamu itu jadi hamba yang bersyukur. Bagaimana cara syukurnya? Cara syukurnya menjalani perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sudah diberi kesempatan lebih dari orang lain. Coba kita kalau bayangkan ada orang di luar sana yang lahir bukan dari keluarga Islam, jalannya itu masih jauh, perjalanan dia itu masih jauh sekali. Walaupun kesempatannya tetap ada dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi perjalanan dia untuk mengenal Allah itu masih jauh sekali. Kalau dia lahir dari keluarga non Muslim, tidak mungkin dia umur 1 tahun 2 tahun masuk Islam. Tidak mungkin dia umur 3 tahun 4 tahun belajar Al-Fatihah dan sholat. Tidak mungkin. Dia lahir dari keluarga non Muslim, ya pasti memerlukan waktu dia sampai usia matang. Kalau kira-kira usia dewasanya 17 tahun, ya 17 tahun itu dia usia matang. Itu saja kalau dia 17 tahun sudah mengarah kepada pencarian Tuhan. Baru kemudian 17 tahun itu dia akan mencari agama yang benar. Tapi selama 17 tahun itu tidak ada sholat, tidak ada zikir, tidak tahu hukum. 17 tahun lewat di dalam umurnya itu dia tidak berbuat apa-apa. Nah, kita ini lahir, bapak ibu kita ini sudah nuntun kita, diazani telinganya, sudah lihat bapak ibu kita baca Al-Fatihah, lihat bapak ibu kita sholat. Ya Allah, ini kata ulama, nikmat yang paling besar di dalam hidup kita ini adalah nikmat petunjuk, hidayah. Andai kata perintahnya Allah ini, andai kata Allah memerintahkan kita sholat sujud itu harus di atas batu bara api, umpama itu perintahnya ya, kamu kalau sholat, sholatnya sejadahnya batu bara. Andai kata kita sujud di atas batu bara untuk membalas kenikmatan petunjuk ini, seumur hidup kita sujud, kita belum membalas apa-apa. Karena orang yang dapat petunjuk Islam, dapat petunjuk hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang oleh Allah digiring menuju ke surganya. Digiring oleh Allah. Allah yang menggiring kita ini Allah. Digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke surganya. Nah, taunya di mana? Saya kok menjalankan agama Allah ya sakit juga, kepala saya sakit. Saya tadi baru saja keserempet. 3 hari yang lalu uang saya dimaling orang, ditipu. 4 hari yang lalu ada orang ngomong, aduh hati saya sakit sampai sekarang belum hilang-hilang. Padahal saya jalankan perintah Allah. Kamu tahu manfaatnya bukan di sini. Karena di sini, di dunia ini memang negeri ujian. Negerinya ujian itu di dunia ini. Tidak ada bedanya antara orang yang taat dan ahli maksiat. Semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak ada bedanya antara orang yang sholat atau orang yang meninggalkan sholat. Tidak ada bedanya antara orang yang zikir dengan orang yang tidak berzikir. Tidak ada bedanya. Semua di dunia ini Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, wala yabluwannakum, dia Allah, wala nabluwannakum, kami Allah pasti akan menguji kalian dengan kematian, dengan penyakit, dengan usaha yang pailit, kebakaran, dengan musibah yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Kalau ada satu orang yang pantas selamat, mungkin ya, kalau ada orang yang pantas dia itu selamat dari ujian, yang paling pantas Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling dicintai Allah sih. Bukan cuma manusia, makhluk yang paling dicintai Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Ya kita lihat itu sejarahnya Nabi Muhammad. Dari mulai sebelum lahir sudah diuji oleh Allah. Bapaknya mati sebelum dia lahir, ibunya mati dia masih kecil, kakeknya mati, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini miskin, anaknya banyak, hidupnya pas-pasan Rasulullah SAW. Sudah besar, diutus jadi nabi, ujiannya lebih berat lagi. Pamannya sendiri, Abu Lahab, yang pertama kali mendustakan dia, masuk neraka Abu Lahab ini. Kemudian Rasulullah dilempar batu sampai kakinya berdarah. Perang, ada panah masuk ke nembus pipinya sampai pecah giginya Nabi Muhammad SAW. Sujud, kadang-kadang waktu sujud Rasulullah itu waktu sujud dikasih kotoran di punggungnya oleh orang-orang musyrik. Ada enggak yang ganggu kita sholat sampai seperti itu? Rasulullah itu pernah sujud, babatnya onta, tahu babat, no? Babat onta itu dicecerkan di punggungnya Rasulullah. Rasulullah pernah jalan, Abu Jahal itu buat jebakan biar jatuh ke situ, tapi tidak jatuh, yang jatuh dia sendiri. Nabi Muhammad SAW juga pernah dicaci maki oleh orang Yahudi, tidak sekali, bahkan pernah dicaci maki di depan sahabatnya. Ini manusia yang paling dicintai Allah loh ini. Satu Yahudi ini masuk ngelangkahi sahabat, salnya Nabi Muhammad ini ditarik sampai baret gitu ya, lahirnya Rasulullah ini bekas sal itu ditarik, bayar utangmu hai Muhammad, di depan sahabatnya ini, dengan nada yang keras. Sahabat semua sudah mau mati, itu Yahudi itu mau dibunuh sahabat, tapi Rasulullah memberi isyarat untuk tenang. Padahal itu utangnya belum jatuh tempo. Sayyidina Umar sudah mengeluarkan pedangnya nih. Kata Rasulullah, "Dak nih ya Umar, masukkan pedang itu. Aku tidak diutus sebagai penjaga di muka bumi. Masukkan pedang." Dibayar utangnya belum jatuh tempo. Nabi Muhammad ya sakit. Nabi Muhammad pernah disantet ini ya. Ada itu di dalam tafsir. Saya tidak ngarang nih ya, ada di dalam tafsir nih ya. Disantet sampai beberapa hari Rasulullah SAW sama putri-putrinya satu orang Yahudi Madinah. Pernah sabar Nabi Muhammad SAW sampai turun pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW juga sakit yang berkepanjangan di akhir umurnya, sampai terakhir itu Nabi ke masjid itu dipapah sama dua sahabatnya. Badannya panas luar biasa. Kata Rasulullah SAW, panasnya seorang Nabi itu ditingkatkan oleh Allah berlipat-lipat di atas orang awam. Kalau kamu merasakan panasku, maka kamu akan luluh menjadi bubur. Jadi orang-orang pilihan Allah itu ujiannya lebih berat. Lebih berat ujiannya. Jangan kita enaknya jadi nabi,
Ujiannya berat. Memang enak dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi berat ujian. Termasuk orang-orang yang ada di sekitar orang-orang pilihan Allah. Ujiannya juga berat. Ujiannya berat. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad, istri-istrinya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ya, karena dia di sebelahnya Nabi, ya ujiannya juga sangat berat. Jadi setelah itu kita ini siapa kok mau diistimewakan gitu ya. Kita baru sholat usuk 2 hari saja, saya sudah sholat usuk, saldo saya tidak naik-naik ini. Tidak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Tidak ada hubungannya. Jadi kalau saya dapat ujian, saya ditipu orang, saya tadi pagi dicaci maki orang, oh saya kok sakit, saya kok A, B, C, D, wajar. Kamu manusia, kamu hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu sudah di surga sekarang. Belum, masih di dunia. Ad-dunya darul bala. Kata ulama, dunia itu negerinya ujian. Nah, diterima. Nanti kalau kita terima itu, hidup kita senang. Tapi kalau kita menuntut sesuatu yang tidak mungkin, ya kita stres nanti. Contohnya, di dunia kok tidak mau kena ujian, ya stres kita. Setiap hari itu ujian akan datang setiap hari di dunia ini. Kalau kita kena ujian sedikit, ini gimana? Saya kok gini ini? Saya kok gini? Saya sudah membaca ini, saya sudah minum ini, saya sudah makan ini, kok saya masih tetap seperti ini? Nah, namanya dunia itu tempatnya ujian, tempatnya bencana. Nah, jadi orang yang selamat di dunia ini, orang yang selalu bersyukur kepada Allah, orang yang selalu nerimo. Nerimo itu bahasa Indonesianya itu ridho. Ya, orang yang ridho. Ridho khairihi wa syarrihi minallah. Itu kita rukun iman itu ya. Kita beriman terhadap ketetapan qadha dan qadarnya Allah yang turun kepada kita. Ketetapan dan ketentuan Allah yang turun di dalam hidup kita, khairihi wa syarrihi. Yang baik kita terima, yang buruk kita terima. Bukan tidak berusaha loh ya. Berusaha kita uh, untuk memperbaiki kualitas hidup kita, tapi yang penting nerimo dulu, diterima, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Nanti kalau kita lalui ini, sebentar, dunia ini tidak lama. Sebentar kita lalui dengan baik, dengan benar, dengan banyak bersyukur, menjalani aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika Israel datang, kita ini menjadi orang yang paling bahagia di alam semesta ini. Seperti bahagianya orang-orang kalau wisuda. Saya kemarin pergi ke Bandung itu ada wisuda. Ada satu anak perempuan pakai baju wisuda itu, bahagianya luar biasa, difoto sama kakaknya atau sama adiknya. Saya terus lihat, ya Allah, ini saya bayangkan orang-orang yang mati dalam keadaan bersyukur kepada Allah SWT, itu bahagianya ya mirip-mirip gitu ya. Nanti dapat toga dari malaikat Israel gitu ya. Nah, nanti dia hidupnya akan bahagia yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ya sudah, orang Islam itu kalau mati semua ujiannya selesai. Yang ada tinggal nikmat. Nah, ada tinggal nikmat. Saya katakan dari awal, mau beriman, mau kafir, itu sama-sama dapat ujian. Sama-sama dapat ujian kan? Kalau orang yang beriman, dia beriman kepada Allah, sabar waktu hidupnya, bersyukur, beramal. Waktu dia mati, amalnya hilang enggak? Enggak hilang. Yang hilang apa? Ya ujiannya ini. Yang tersisa apa? Rasa syukurnya, rasa ridhonya, zikirnya, ibadahnya. Ini yang manfaat nanti waktu dia mati. Jadi ujiannya hilang, tinggal balasan dari amal perbuatannya ini, yang tidak ada hentinya.
Tapi kalau orang yang tidak pernah beramal, ahli maksiat, di dunia dia dapat ujian, waktu mati ujiannya dunia hilang, dia masuk pembalasan. Ya maksiat kamu itu belum dibalas gitu ya. Belum habis ini ya. Jadi dia keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa, gitu, yang lebih parah lagi itu ya. Nah, makanya kita satu-satunya yang bisa membahagiakan kita itu apa sih di dunia ini? Memikirkan hari wisuda itu. Hari wisuda itu yang membahagiakan kita. Jadi dunia ini sebentar, nanti saya akan dapat sesuatu yang membahagiakan. Saya tak ngempet sabar sebentar di sini. Ini sebentar lagi saya dapat sesuatu yang nikmat. Loh, kamu umur berapa tuh sekarang? Ya saya sudah umur 40, ya berarti tunggu 20 tahun lagi kalau usianya kayak Nabi Muhammad. Oh saya sudah 50, sudah lagi masa 50 ya, 10 tahun lagi. Loh masa 60 saat 70 ya sudah 70, 20. Berarti 20 tahun lagi. Nah kamu berapa? Saya 60, ya Allah tinggal sebentar. Itu berarti malaikat Israel sudah di depan rumahnya terus itu ya kalau sudah umur 60. Tapi itu bahagia. Nah, makanya saya katakan, kalau orang beriman sudah umur 60, ya Allah, ini dekat saya dengan kebahagiaan yang tanpa batas. Kalau orang beriman umurnya 60 tahun, dia angkat tangan, alhamdulillah, waktu ujian sudah hampir selesai. Tinggal bersyukur. Waktu ujian sudah, tidak ada orang beriman sakit itu tidak ada. Tidak ada. Terutama ketika kematian. Ini saya tidak bisa membuktikan, saya belum mati. Tapi mimpi pernah ketemu sama orang-orang yang sudah mati. Atau berdasarkan dari ayat Al-Quran, berdasarkan dari hadis. Orang yang beriman itu senikmat-nikmatnya manusia ini garis bawahi. Nanti ketika Israel datang, makanya kebanyakan sampai senyum giginya terlihat. Karena kata Rasulullah, waktu Israel datang itu sudah datangnya dengan wajah yang indah. Yang kedua, ditampakkan tempatnya di surga. Belum mati loh ini ya. Dia sudah kelihatan tempatnya ini di surga. Jadi senikmat-nikmatnya mudah-mudahan nanti kita husnul khatimah. Nah, Ustaz kok Rasulullah mengatakan di hadis innal maut la sakarat, mati itu sakit. Itu Rasulullah. Kenapa? Ya sekali lagi kembalinya, Nabi itu mau dijadikan contoh untuk seluruh manusia. Dan rasa sakitnya seorang Nabi itu berlipat-lipat di atas manusia. Tapi Nabi Muhammad pada saat dia merasakan sakitnya sekarat itu, Nabi mengangkat tangan dalam riwayat, ya Allah, jadikan seluruh sakitnya sekarat umatku pada aku sendiri. Nah, jadi sakit tak waktu sekarang? Sakit, tapi kalau orang beriman dibius, tidak berasa apa-apa. Kayak orang operasi, dibelek perutnya, dikeluarkan, ya sakit lah. Orang yang tidak paham ada obat bius, ya mau dioperasi dia stres ya. Nah, tapi kalau orang yang beriman, ya sama dikeluarkan rohnya, tapi dia kelihatan surga, kelihatan yang nyabut indahnya luar biasa. Wajahnya ini indah Israel. Itu membius semua rasa sakitnya, dia tidak berasa apa-apa. Nah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Saya kira sampai di sini, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati aminir rawati liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء. Ada satu orang yang tanya ke saya, Ustadz, ceramahnya Habib Umar bin Hafid sama murid-muridnya semua kok pasti isinya mati terus, kenapa sih? Saya bilang, lah karena memang Rasul-Rasul itu, Nabi-Nabi itu diutuskan untuk menyelamatkan manusia dari kematian, supaya dia matinya enak, supaya orang itu nanti ketika mengalami kematian nikmat. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang nikmat bagi orang-orang yang beriman. Dan supaya kita mengetahui, mereka ini selalu mengingatkan Rasul-Rasul, ayat Al-Quran, semuanya selalu melulu mengingatkan dunia ini